Assalamualaikum semuanya. Sebelum Wong Anime memulai video ini, Wong Anime mau tanya mengenai Tensura episode minggu kemarin. Apa ada yang kecewa atas apa yang Rimuru lakukan kepada Mulan minggu kemarin? Maksud Wong Anime, apa kalian kecewa karena Rimuru tidak menghabisi Mulan atau setidaknya mempenjarakan Mulan? Kalau kalian kecewa, mungkin itu sebabnya kalian bukan pemimpin negara. Karena apa yang Rimuru lakukan kemarin sebenarnya merupakan strategi yang jenius dalam bidang politik. Mau tahu lebih lanjut? Silahkan tonton videonya. Banyak yang menonton Tensura sejak season 1 menganggap kalau Rimuru Tempest adalah seseorang yang naif. Kalau yang dimaksud adalah kemampuannya sebagai pemimpin negara, maka ya, dia naif. Dia tidak memiliki pengalaman dalam memimpin suatu wilayah besar apapun, karena sebelumnya dia hanyalah manajer konstruksi. Dengan kata lain, Rimuru walaupun memiliki pengalaman dalam mengawasi dan memimpin, dia tidak pernah melakukannya dalam skala besar wilayah, apalagi dalam hal-hal yang menyangkut politik negara. Namun walaupun begitu, kita tentunya menyadari walaupun Rimuru tidak berpengalaman sebagai pemimpin negara, dia masih memiliki dasar-dasar penting kepemimpinan yang dia pelajari di Jepang saat dia menjadi manajer konstruksi. Jika dibandingkan dengan protagonis isekai lainnya, Rimuru memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dan usia yang matang pula. Karena itulah, walaupun Rimuru kurang berpengalaman sebagai pemimpin negara, dia memiliki bakat yang luar biasa dalam mengarahkan para bawahannya ke arah yang lebih baik. Sebagai seekor monster slime yang tidak diperhitungkan oleh siapapun untuk memiliki jiwa kepemimpinan, dia mampu menghentikan konflik-konflik yang terjadi di hutan Jura. Dan juga menjadi mediator kedamaian di hutan tersebut. Sebagai contoh, saat pertama kali Rimuru memasuki hutan Jura, dia langsung dihadapkan kepada konflik antara Goblin dengan Direwolf. Dalam konflik ini dia berhasil menyelesaikan masalah tersebut hanya dalam beberapa hari. Dia tidak hanya berhasil menyatukan Goblin dan Direwolf yang berseteru, namun juga menghancurkan pokok masalahnya, yaitu pemimpin Direwolf, dan membuat para Goblin dan Direwolf hidup berdampingan. Tidak hanya itu, dia juga berhasil membuat tanah yang ditempati oleh para goblin mengalami pembangunan yang pesat dari yang asalnya hanya gubuk yang terbuat dari kayu yang reot menjadi bangunan-bangunan yang terbuat dari batu bata, marmer, dan semen. Ini menunjukkan bakat kepemimpinan Rimuru setelah dia bereinkarnasi. Pada saat invasi para orc ke hutan Jura, dia tidak hanya berhasil menghentikan 200.000 pasukan orc yang bersenjata penuh tersebut, tapi dia juga berhasil menghentikan rasa lapar luar biasa mereka akibat keberadaan Orc Disaster, menghentikan skema dari Gelmud, dan tidak hanya itu menyatukan seluruh ras monster kuat berakal di hutan Jura di bawah kepemimpinannya. Ketika para ras yang berseteru mulai dari Lizardman, Kijin, para Orc, dan Dryad berkumpul dan melakukan rapat di aula kerajaan Lizardman, Rimuru langsung menyebutkan kalau dia akan mengampuni para Orc dikarenakan alasan mereka menginvasi hutan Jura adalah karena mereka kelaparan. Mereka tidak datang semata-mata karena mereka memiliki ambisi untuk menguasai hutan Jura. Mereka menginvasi hutan Jura karena alasan yang lebih sederhana, yaitu karena mereka tidak memiliki makanan. Meskipun begitu, Rimuru juga memiliki ketegasan sebagai pemimpin. Walaupun dia tahu kalau para orc menginvasi hutan Jura karena kelaparan, setelah melihat backstory dari Orc Disaster Guild, Rimuru tetap tegas kepada Guild dan menekankan kalau dia harus mati karena apa yang dia lakukan. Karenanya sebagai pemimpin, Rimuru memiliki dua kualitas yang harus dimiliki pemimpin, yaitu ketegasan dan juga maaf. Tidak hanya itu, di rapat ini kita bisa melihat betapa visionernya dan ambisiusnya Rimuru. Dia bisa melihat di dalam visinya suatu negara di mana berbagai macam ras hidup berdampingan. Lizardmen akan menyediakan bahan-bahan mentah dan ikan. Para goblin menyediakan tempat tinggal dikarenakan lahan luas yang mereka miliki. Orc yang memiliki jumlah paling besar di antara semua ras lain akan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti membangun jalan dan membangun rumah. Sedangkan Rimuru yang memiliki pengetahuan akan teknologi di sisinya akan menyediakan barang jadi untuk seluruh penduduk hutan Jura. Berkat aliansi para ras monster berakal ini,
Tidak hanya Rimuru mampu melakukan berbagai macam proyek pembangunan dengan kecepatan beberapa kali lipat jauh lebih cepat, dia juga berhasil membangun fondasi negara yang dikenal sebagai Aliansi Hutan Jura, yang berubah menjadi negara setelah kedatangan Raja Ghazal Dwargo ke Hutan Jura. Kesalahannya di season 2 ini hanyalah satu, dia tidak menetapkan hukum tegas mengenai apa sikap mereka terhadap siapapun yang mengganggu perdamaian Tempest. 3 aturan yang dia berikan, terutama mengenai aturan pertama untuk tidak boleh menyerang manusia, malah berbalik menjadi senjata makan tuan. Ketika Falmouth menyerang Tempest, seluruh monster yang menjadi bawahan Rimuru dengan tegas tidak mau membunuh manusia. Bahkan Sion pun seperti yang kita ketahui menjatuhkan pedangnya dan tidak menggunakan Gorikimaru untuk melawan musuh yang menyerang Tempest. Kesalahan yang Rimuru lakukan di sini pada dasarnya fatal. Namun apabila dia masih dikatakan sebagai naif ketika dia malah mengampuni Mulan daripada membunuhnya, maka itu adalah hal yang aneh. Justru sebaliknya, kalau Rimuru membunuh Mulan, menurut wong anime maka inilah yang sebenarnya perbuatan naif, alias perbuatan orang yang masih hijau dan kurang pengalaman sebagai pemimpin. Karena kalau ditimbang antara untung dan rugi, maka mengampuni Mulan justru lebih banyak untungnya daripada ruginya. Mari kita analisis apakah dampak atau akibat yang akan terjadi apabila Rimuru justru malah membunuh Mulan dalam episode kemarin. Sebagaimana kita ketahui di season 1 sebelumnya, Rimuru merancang Yomu untuk menjadi seorang Heiyu atau pahlawan yang berhasil mengalahkan Oak Disaster dengan dibantu oleh negara monster Jura Tempest. Walaupun faktanya, Rimuru sendirilah yang berhasil mengalahkan Oak Disaster. Hal ini merupakan salah satu bentuk visi Rimuru yang menginginkan manusia sebagai ras yang paling beradab di bumi mengalami keamanan di Tempest, sehingga visinya untuk menjadikan Tempest sebagai tempat berkumpul berbagai macam ras secara aman juga menjadi pusat kemajuan dunia dan kemakmuran dunia bisa diwujudkan. Dan pada episode-episode awal season 2, kita mengetahui kalau sebenarnya Yomu sangat mencintai Mulan. Jika misalkan Rimuru membunuh Mulan, maka kita bisa memastikan kalau Yomu tidak akan mungkin meneruskan rencana Rimuru untuk membuat Tempest menjadi tempat yang aman bagi para manusia. Yomu yang reputasinya sudah terkenal sebagai pahlawan di wilayah Falmouth justru bisa jadi malah akan menjadi senjata makan tuan bagi Rimuru jika seandainya Mulan dibunuh. Tidak hanya itu, Yomu juga tidak mungkin setuju kalau misalkan Rimuru menjadikannya Raja Falmouth yang baru apabila Mulan dibunuh. Karena itu berarti Rimuru telah melakukan perbuatan yang membuatnya tidak bisa dipercaya lagi oleh Yomu. Jikapun Rimuru mengganti Yomu dengan orang lain, maka bisa dipastikan kalau orang tersebut tidak memiliki fondasi yang kuat seperti Yomu yang telah memiliki reputasi sebagai pahlawan. Sehingga orang pilihan keduanya selain Yomu untuk menjadi pemimpin baru negara Falmouth tidak mungkin bisa disetujui oleh negara lain atau dipercaya oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan negara Falmouth. Selanjutnya, apabila Rimuru membunuh Mulan, maka dia tidak akan memperoleh informasi mengenai Clayman. Sebagaimana kita tahu, Mulan adalah bawahan dari Clayman. Tidak hanya itu, dia juga merupakan salah satu dari 5 jari Clayman. Dengan kata lain, dia memiliki informasi-informasi yang lumayan penting mengenai Clayman. Tidak hanya itu juga, Mulan juga adalah bawahan yang memiliki dendam terhadap tuannya. Si Clayman ini yang memiliki julukan sebagai Master Marionette adalah Raja Iblis yang tidak peduli akan nasib bawahannya dan menganggap mereka sebagai alat yang bisa dibuang kapan saja. Ketika mereka menjadi bawahan Clayman, mereka tidak hanya dibawa jantungnya sebagai bahan jaminan kalau mereka tidak akan berkhianat, namun juga Clayman bisa mengendalikan mereka sebagai boneka jika dia menginginkannya. Sikapnya yang semena-mena terhadap bawahannya ini justru malah menjadi senjata makan tuan. Dengan pengampunan dari Rimuru dan jantung buatan di tubuhnya, Mulan tidak hanya terbebas dari kutukan Clayman di dalam tubuhnya, tapi membuatnya terbebas dari kekangan Clayman. Dengan jantung buatan yang diberikan oleh Rimuru, Mulan memiliki hutang budi kepada Rimuru, dan ini akan membuat Mulan melakukan perbuatan balas budi yang setara dengan apa yang Rimuru lakukan kepadanya. Hal ini membuat Mulan menjadi aset menguntungkan bagi Rimuru. Tidak hanya itu, drama yang Rimuru lakukan kepada Mulan ketika dia pura-pura menghabisinya justru adalah sesuatu yang jenius. Rimuru tahu kalau jantung Mulan telah menjadi semacam penyadap, sehingga Clayman bisa mendengarkan percakapan antara Mulan dengan orang-orang di sekitarnya.
Dengan tertipunya Clayman yang menyangka kalau Mulan benar-benar dibunuh, maka Clayman akan menyangka kalau Mulan benar-benar mati sehingga dia akan mengalami kesalahan informasi alias disinformasi. Selanjutnya, jika misalkan Rimuru membunuh Mulan, maka bisa dipastikan kalau ada pihak lain yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Mulan, maka oleh mereka Rimuru akan dianggap sebagai pemimpin monster kejam. Mereka akan membuat narasi kalau seolah Rimuru adalah pemimpin tanpa ampun yang brutal yang membunuh Mulan karena mengganggu Tempest. Apalagi kalau Mulan diketahui melakukan semua yang dia lakukan karena nyawanya diancam, dan juga Mulan melakukan semua yang dia lakukan demi melindungi Yomu yang dia cintai. Dengan narasi ini maka bisa dipastikan kalau orang-orang akan ketakutan untuk mendatangi Tempest. Kalau dia membunuh Mulan maka bisa dipastikan kalau pidatonya di negara Dwargon yang menginginkan tempat damai di mana semua ras bisa berkumpul dengan tenang hanya akan dianggap sebagai basa-basi dan membuat Rimuru sebagai pemimpin yang tidak bisa dipercaya oleh orang-orang atau khalayak ramah. Nah, oke deh semuanya. Sekarang ngerti kan kalau keputusan Rimuru untuk tidak membunuh Mulan ini bukan sesuatu yang naif, tapi justru malah sesuatu yang jenius. Kalau kalian masih beranggapan Mulan harus mati tanpa bisa menyebutkan keuntungan kematian Mulan apa bagi Rimuru, ya berarti logika kalian tidak jalan dan kalian hanya menuruti hawa nafsu kalian. Dan itu menunjukkan kenapa Rimuru yang menjadi pemimpin negara sementara kalian hanya menjadi penonton. Dan dengan fakta terakhir ini, Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.